Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat, rakyat sengsara. Ayo ngaku emaknya siapa ini, ayo. Malu nggak lu punya emak kayak gitu, ha? Ayo. Membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Mana suaranya rakyat Indonesia yang diwakili oleh mak-mak itu, ha? Ada nggak? Nggak ada. Mana mama Indonesia yang merasa diwakili oleh mak-mak itu? Nggak ada. Nggak usah bawa-bawa rakyat Indonesia sengsara, disakiti, disolimi. Sedangkan bendera yang berkibar di demo itu kok kayak bendera Singapura ya, bukan bendera Indonesia ya? Hah? Rakyat mana yang sengsara? Kalau rakyat banyak yang sengsara, nggak usah lu wakilin, seluruh rakyat Indonesia akan turun. Kalau kayak gini kan yang turun demo kemarin kan cuman itu-itu aja manusianya, ya kan? Orang-orang yang penuh dengan sakit hati yang nggak bisa sembuh. Kalau memang beneran sengsara, yang lebih sengsara itu anak lu, suami lu. Karena apa? Lu lebih fokus demo daripada ngurusin keluarga lu. Kalau memang beneran sengsara, ya gimana nggak sengsara? Fokus lu cuma demo. Kerja yang bener. Sukses atau enggaknya kita itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ini itu. Ya, kerja makanya. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, kejar Pak Jokowi. Apa yang mau ditangkap dan diadili? Terus kalau mau ngejar Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu di Solo, bukan di Jakarta. Ngapain demonya di Jakarta? Hah? Siapa sih yang ngasih uang nasi bungkus? Hah? Coba sini lakuin aksi di Surabaya ataupun di Jawa Tengah. Lewat pasti kalian ya. Lewat. Ingat, lihat Pak Jokowi waktu pernah tugas. Banyak sekali sambutan, tangisan, dan semuanya dari rakyat Indonesia. Dan jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang ikut aksi demo lu. Pak Jokowi, selamat pernah tugas. Jangan pikirin wabah-wabah itu, Pak. Biar kami, Pak, pendukung Bapak yang membasmi wabah-wabah itu, yang dari anak wabah. Oke? Hama-hama itu akan kita bumi hanguskan. Salam NKRI harga mati. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame. Ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun, itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, jadi berberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak.
saatnya dia harus turun. Masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja ini apa kok saya agama Islam Betawi kita dibohongin selama 10 tahun pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak, kita dibudakin zaman Soeharto Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah presiden, ini pembohong, bohongin rakyat tau gak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024. Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan, dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah, langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum? Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi?
masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies Baswedan membela Najwa Shihab, tapi saya tak yakin ini bermanfaat. Saya justru khawatir dukungan dari orang semacam Anies justru memperburuk keadaan bagi musuh. Dan selama ini memang ada spekulasi-spekulasi tentang hubungan Anies dan Najwa. Bahkan ada yang menuduh mereka berdua punya hubungan mesra. Bagaimanapun itu sering diucapkan sebagai rumor warung kopi. Dan ketika sekarang Anies terlihat turun tangan membela Najwa, sementara Najwa sendiri diam saja, ini justru dijadikan bukti bahwa Anies adalah pahlawan yang akan menyelamatkan Najwa karena hubungan khusus mereka. Yang menyerang Najwa jelas adalah para pendukung Jokowi, dan mungkin juga pendukung Prabowo. Tapi mereka juga memandang Anies. Mereka marah karena mereka menganggap Najwa untuk kesekian kalinya menyudutkan atau bahkan melecehkan Jokowi. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu konteks peristiwanya ya. Kemarahan terhadap Najwa ini terjadi gara-gara pekan lalu, Najwa mengeluarkan celetukan yang terkesan nyinyir saat Jokowi pulang ke Solo setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Saat Jokowi dan Iriana menaiki pesawat, tiba-tiba saja Najwa bilang, Pak Jokowi itu nebeng pesawat TNI AU. Najwa kemudian memang mengoreksinya setelah diingatkan oleh sesama host di dekatnya. Tapi penyebutan kata nebeng ini punya implikasi serius. Najwa dan kawan-kawannya menyiarkan langsung kepulangan Jokowi dan istri yang diantarkan secara khusus dengan pesawat Boeing milik TNI AU dan diantar oleh Panglima TNI hingga Kapolri. Dengan segera orang teringat pada kasus putra Jokowi Kaisang Pangarep. Kaisang kan sampai merasa harus datang ke KPK untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia menerima gratifikasi naik jet pribadi ke Amerika. Banyak pihak, terutama pembenci Jokowi, yang kemudian menggunakan kata nebeng itu untuk menyindir keluarga Jokowi. Jokowi sendiri semula dengan rendah hati berencana pulang ke Solo dengan menggunakan pesawat komersial biasa. Tapi Presiden Prabowo yang memutuskan bahwa pendahulunya itu harus pulang dengan sebuah cara yang terhormat. Di KPK, Kaisang menjelaskan bahwa itu bukan gratifikasi, karena dia bersama istrinya Erina Gudono nebeng temannya pemilik jet pribadi yang sedang berkunjung ke Amerika.
Jadi kalau sekarang Najwa menyebut kata nebeng terhadap kepulangan Jokowi, itu jelas dianggap sebagai bagian dari orkestrasi pelecehan sang mantan presiden yang memang terus berlangsung sampai saat ini. Kalau sekarang Najwa dengan mudah menyebut bahwa Jokowi itu nebeng TNI, bisa dipahami juga kalau ada begitu banyak orang marah. Dia disebut sebagai Ratu Nebeng. Dan ada pula aksi membakar buku-buku karya Najwa seperti Catatan Najwa, Mantra Layar Kaca, dan Berguru News Anchor pada Najwa Shihab. Najwa sih diam saja, tapi di saat inilah Anies turun tangan. Saya khawatir Anies sama sekali tidak menetralisir keadaan. Anies membela Najwa melalui cuitannya di Twitter X pada 29 Oktober. Anies berkomentar, terutama tentang aksi pembakaran buku-buku Najwa oleh mereka yang marah pada sang jurnalis aktivis. Ejekan nebeng itu memang sama sekali nggak pantas. Kepulangan Jokowi dengan menggunakan pesawat TNI dengan dikawal pesawat tempur itu adalah sebuah perjalanan yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Prabowo. Ini adalah sebuah perjalanan resmi untuk menghormati Jokowi yang selama 10 tahun terakhir sudah secara sungguh-sungguh membangun kemajuan Indonesia. Kita semua tahu Anies pintar berkata-kata, tapi terus terang ungkapan Anies kali ini terasa sangat berlebihan. Buku-buku Najwa dibakar karena kemarahan orang terhadap kenyinyiran Najwa, bukan karena mereka hendak menghentikan penyebaran gagasan Najwa. Yang diprotes adalah ucapan Najwa bahwa Jokowi nebeng TNI, seperti Kaisang nebeng temannya. Tidak ada yang lebih substantif daripada itu. Jurnalis mampu membangun gambaran tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam realitas hidup ini. Saya rasa Najwa pun memiliki kesadaran itu. Karena itu mungkin dia dulu keluar dari Metro TV dan membangun narasi. Itu bukan cuma soal pemasukan yang lebih besar. Tapi lebih dari itu, Najwa sadar bahwa dia perlu menjadi seorang pencerah, mengajak publik untuk melihat Indonesia dengan cara yang ia percaya. Ketika Najwa menyebut kata nebeng, saya yakin itu sekedar ungkapan spontan yang tidak dipikirkan agak matang. Itu begitu saja keluar dari mulut Najwa. Dan itu mencerminkan kesinisan Najwa terhadap Jokowi. Bukan sebuah protes substantif terhadap kebijakan atau sikap politik Jokowi. Menurut saya disitulah duduk perkaranya. Tapi menjadi persoalan ketika Najwa sekarang nampaknya bukan sedang memperjuangkan kebenaran. Dia lebih terlihat membangun kebenaran yang sejalan dengan kepentingan dirinya, kelompoknya, perusahaannya, pemodalnya, atau juga orang-orang politik yang dia bela. Najwa perlu membangun image sebagai jurnalis aktivis yang bukan saja aktif menyerang dan nyinyir terhadap salah satu pihak, seraya bungkam terhadap kesalahan-kesalahan pihak lain yang mungkin sebenarnya lebih runyam. Karena saya percaya Indonesia jangan sampai kehilangan Najwa, the real Najwa. Saya rasa sebaiknya Najwa kembali menjadi seorang jurnalis aktivis yang memperjuangkan kebenaran. Dia tidak perlu berada di dalam hiruk-pikuk tarik-menarik politik Indonesia yang bisa sangat menyesatkan. Mudah-mudahan Najwa bersedia belajar dari peristiwa ini. Dan mudah-mudahan Anies juga sadar tentang arti penting membela dengan jalan yang benar. Surat terbuka untuk Najwa Shihab, si Ratu Nebeng, dan Duta Peringatan Darurat. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor. Terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up. Jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu Abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi Menteri Perekonomian dan Perdagangan Luar Negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana kemarin ada aksi 411, di situ ada Ibu Tarwiyah yang berorasi meminta Jokowi diadili ya teman-teman, mendapatkan tanggapan dari netizen. Dan juga anak abah ini banyak yang berkomentar tentang
Jokowi ya, karena mungkin tidak puas kepada kepemimpinan Jokowi yang sudah menjadi presiden 10 tahun yang menjabat ya. Jadi anak abah ini menekan untuk Jokowi diadili ya, dan ada juga netizen yang meminta untuk atau membuat surat terbuka kepada Najwa Shihab, yang mana Najwa Shihab mengatakan Jokowi ini bank pesawat AU ya teman-teman. Jadi netizen ini tidak terima karena mengatakan seperti itu ya, dan banyak menghujat Najwa Shihab, termasuk Ade Armando, ada si Jabang Bayi, dan juga netizen-netizen yang lain ikut berkomentar tentang pernyataan Najwa Shihab itu ya teman-teman. Jadi anak abah ini berkomentar tidak terima terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi dan berkomentar seperti itu ya. Dan Jokowi ini mungkin siap-siap menyusul Tom Lembong ya teman-teman. Jadi ada surat terbuka itu meminta untuk Najwa Shihab membahas tentang masalah Tom Lembong ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.